Hari ini kita topik utamanya adalah mengenai YouTube, tapi nanti setelah topik utamanya YouTube itu setelah selesai dan tidak ada pertanyaan lagi, kalau masih ada waktu, akan di-open kesempatan untuk bertanya apaan aja. Kita mulai aja dengan yang ada, karena toh nanti akan direkam dan akan di-upload ke YouTube, jadi yang ketinggalan bisa catch up di YouTube. Hari ini, sesuai janjinya, aku akan share mengenai YouTube. Nah, bukan share satu arah. Jadi, kalau ada pertanyaan, bisa langsung ditanya aja. Isinya apaan aja? Jadi, kita akan belajar untuk mengoptimasi YouTube channel. Pertama, kita akan bicara mengenai goal dari YouTube channel tertentu. Jadi, kalau kita bikin YouTube channel itu harus ada goal-nya, supaya jelas itu nanti target marketnya ke siapa, tujuannya apa, nanti call to action-nya apa, itu harus seragam semua. Yang kedua, kita akan bicara dari segi look atau dari segi tampilan, karena dari mata turun ke hati. Jadi kalau tampilannya nggak menarik, nanti orang nggak subscribe, nggak nonton sampai selesai, boro-boro nonton sampai selesai. Orang ngelihat juga misalnya dari thumbnail-nya, begitu lihat gambar awalnya nggak menarik, di-skip. Bahkan kita punya video yang bagus pun, konten yang sangat bagus, kalau penampilannya tidak menarik, orang nggak ngeklik dan nggak nonton. Jadi kita akan bahas mengenai looks dari channelnya itu sendiri dan looks dari videonya. Nah, itu yang kedua, mengenai looks. Yang ketiga kita akan bahas bagaimana caranya supaya video-video kita dan channel kita menjadi searchable atau bisa dicari orang. Misalnya orang mencari topik tertentu, orang mencari mengenai peluang bisnis online di masa krisis atau di masa badai PHK. Nah, kalau kita punya kata-kata dalam judul, deskripsi, atau di mana, nanti kita akan bahas posisinya di mana itu searchable atau bisa dicari, maka pada saat orang mencari topik tertentu, video kita mudah ditemukan orang. Itu kita akan bahas mengenai bagaimana supaya kita bisa di-search orang. Dan yang keempat, gimana caranya ngejagain channel kita, video-video kita dari haters. Haters itu misalnya kompetitor ya, orang dari MLM lain, nanti dislike, atau bikin komentar-komentar yang konyol-konyol di channel kita gitu ya. Itu gimana cara kita jagainnya. Kelima, poinnya adalah bagaimana kita bisa menganalisa video-video yang bagus, video di channel kita, supaya kita bisa perbanyak konten-konten yang bagus itu, dan akan dapat lebih banyak view lagi. Terus yang keenam, kita juga akan bahas, setelah kita bikin video, kalau subscriber kita belum banyak, maka yang nonton mungkin nggak banyak kan. Gimana caranya supaya lebih banyak orang yang bisa mendapat manfaat, lebih banyak orang yang bisa nonton video-video kita itu. Gimana promosiinnya, itu yang keenam. Dan yang ketujuh adalah gimana kita memantau subscriber kita. Ada tools yang akan aku share. Jadi tools ini akan memberikan seperti rapotnya channel kita, sehingga kita tahu apakah kita sudah melakukan hal-hal yang bagus, yang benar, dan apakah trennya itu kita bakalan naik. Jadi ada prediksi-prediksinya. Di bulan depan kita udah punya berapa subscriber, berapa view, di 3 bulan lagi, di 6 bulan lagi, dan seterusnya. Trennya seperti apa, berdasarkan apa yang kita sudah lakukan. Jadi kalau yang kita lakukan udah bagus, itu trennya harusnya bagus. Kalau yang kita lakukan nggak oke atau nggak konsisten, nanti dia kasih lihat rapotnya jelek. Oke, kurang lebih ada 7 poin itu yang aku akan share hari ini, tapi di luar itu nanti kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan untuk ditanyakan.